Oke, kita mulai dengan berdoa. Baik Niko maupun Eva, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Beri kami hikmat-Mu, beri kami kekuatan-Mu, beri kami daya tangkap yang baik, beri kami juga hati yang siap dibentuk. Berkati kami semua, baik Niko dan Eva, juga saya, dan juga sarana yang kami pakai aman dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, kita kembali bertemu. Jadi, pembinaan rohani kita sekali lagi melalui setiap hari baca firman Tuhan yang saya sharingkan itu, dan juga kita belajar melalui komsel yang kita adakan melalui Zoom ini. Oke, hari ini kita belajar judulnya Mencintai Dunia. Ya, tiba saja saya tertarik dengan ayat ini. Ayat ini eh, pernah saya buat di renungan pagi, renungan yang saya sharingkan setiap pagi itu, tapi ternyata menjadi berkat yang baik, menjadi perenungan bagi saya, jadi perenungan yang mendalam. Dulu saya baca ayat ini biasa saja, tidak tahu artinya, tapi belakangan saya pelajari eh, dan ternyata membawa pengertian yang baru. Saya bacakan dari 2 Timotius 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, "Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia." Ya, jadi pengantarnya yaitu di perkataan ini Rasul Paulus menulis surat pada anak rohaninya, yaitu namanya Timotius, sesuai dengan nama kitabnya Timotius. Jadi Rasul Paulus menulis surat pada Timotius, ke sini, datang kepadaku. Waktu itu kan Rasul Paulus dalam kondisi di penjara, tapi ternyata ada orang yang meninggalkan dia. Ya, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Jadi Timotius yang diminta datang. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Jadi Paulus minta Timotius datang. Dalam surat ini Timotius diminta untuk segera datang. Mengapa? Karena Demas sudah meninggalkan Rasul Paulus. Dalam setiap pelayanan, Rasul Paulus seringkali didampingi oleh seseorang untuk membantu setiap keperluannya. Ada saja orang yang membantu keperluan Paulus. Nah, sekarang kita masuk dalam pembelajaran mencintai dunia. Karena firman Tuhan ini, Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Ini yang jadi pembelajaran kita hari ini. Kita belajar yang pertama, siapakah Demas? Nah, kita baca, karena kata Demas ini hanya muncul sekali-sekali saja. Muncul di 2 Timotius 4, berkata, Rasul Paulus berkata, Demas mencintai dunia. Orang bertanya, siapakah Demas itu? Nah, kita lihat, Demas, yaitu di Filemon 1 ayat 24. Silakan, Neva, boleh minta tolong baca. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Ya, berarti siapa Demas itu? Tem- Teman sekerja Temannya Paulus. Markus. Ya, Oh, teman sekerjanya Paulus. Paulus. Jadi teman sekerjanya Paulus ada itu tadi yang dibaca, ada Markus, ada siapa tadi satunya yang dibaca Nova? Markus, terus Lukas. ya ada Demas, ada Markus, dan juga ada siapa tadi satunya? Saya belum buka, lupa saya. Markus, Aristarkus, Ya, Demas, dan Aristarkus. Lukas. Ya, Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas. Jadi mereka-mereka ini adalah rekan sekerja Paulus. Kalau kalau apa?
Ya, jadi Paulus dibantu oleh orang-orang yang bekerja dengan dia, yaitu ada 4 orang itu, dan salah satunya adalah Demas. Ketika Paulus dalam penjara, dia memerlukan orang-orang yang membantu, yang mendukung, dan menyediakan kebutuhannya. Demas merupakan salah satu tim yang terlibat dalam pelayanan Rasul Paulus. Kalau boleh digambarkan, Rasul Paulus ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Dan kita umat Tuhan sebagai rekan sekerja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi eh, Demas, Paulus punya rekan sekerja namanya Demas. Demas ini selalu membantu Paulus. Tapi dalam gambaran yang lain, Rasul Paulus ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Punya rekan sekerja siapa? Kita ini, umat-umat Tuhan. Dibaca Niko, 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, kita ini adalah rekan sekerjanya Allah. Kita ini rekan sekerjanya Tuhan. Untuk apa? Dalam menyelesaikan pekerjaan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia membutuhkan orang-orang yang mau bekerja sama dengan dia. Dia membutuhkan orang-orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Siapa? Ya, kita-kita. Demas ini adalah gambaran dari orang Kristen yang sudah melayani Tuhan, orang yang sudah bertumbuh dalam iman, dan orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Secara pengertian yang efektif, Demas ini merupakan gambaran dari diri kita sendiri sebagai seorang Kristen. Jadi Demas ini adalah gambaran siapa? Gambaran kita. Orang yang sudah mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Orang yang sudah memberi diri melayani Tuhan. Orang yang sudah bertumbuh di dalam iman. Ini adalah Demas adalah gambaran kita. Rekan sekerjanya Tuhan. Kalau di Alkitab, Demas itu adalah rekan sekerja Paulus. Setiap kita harus menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh, tidak main-main, dan berlaku benar sesuai dengan iman kita. Jadi yang pertama saya bawa pada pengertian Demasnya adalah rekan sekerjanya Paulus. Dia sangat banyak membantu keperluan Paulus. Apapun yang dibutuhkan oleh Rasul Paulus, Demas menyediakan. Tapi dalam sisi yang lain, ini adalah gambaran bahwa kita ini adalah rekan sekerjanya Tuhan. Kita ini adalah pribadi yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Poin kedua, ya, jadi sudah tahu siapa Demas. Demas adalah rekan sekerja Paulus. Jadi bukan orang sembarangan, orang yang benar-benar terlibat dalam pelayanan bersama dengan Rasul Paulus. Yang kedua, Demas, karena Demas telah mencintai dunia. Ada kata mencintai dunia. Apa maksudnya? Minta tolong dibaca Nelva 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iya, sayang sekali Demas itu lebih mencintai dunia. Demas lebih mengasihi dunia. Dia lebih tertarik pada dunia. Jadi dia adalah awalnya seorang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang membantu pelayanan pekerjaan Paulus, tapi ternyata dia mencintai dunia. Kata mencintai dalam bahasa Yunani digunakan kata agapau atau agape. Arti agape yaitu mencintai dengan sungguh-sungguh dan tidak bisa terpisahkan. Seperti kasih Tuhan pada manusia, itu kan sungguh-sungguh. Ternyata Demas ini mencintai dunia dengan kesungguhan hati, seperti tidak bisa meninggalkan. Berarti apa? Demas sudah kompromi dengan dunia. Demas sudah kompromi dengan dunia. Dia meninggalkan Rasul Paulus, dia lebih mencintai dunia. Firman Tuhan mengajarkan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Seperti yang dibaca Nerva tadi. Apa yang dimaksud dengan dunia yang harus kita hindari dan kita tinggalkan? Ini kok. Nah, kursornya, mouse-nya sedang tidak efektif ya. Apa yang dimaksud dengan dunia? Tadi dibaca, jangan kamu mencintai dunia dengan apa yang di dalamnya. Karena dunia itu apa? Keinginan daging itu apa? Nafsu.
ingin dipuaskan, males-malesan, lebih suka hobi daripada hal yang rohani, lebih suka ikuti yang orang lain lakukan meskipun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi keinginan daging itu apa? Yaitu ketika kita ingin dipuaskan, males-malesan, suka hobi daripada melakukan hal yang rohani, nggak suka baca firman Tuhan, itu keinginan daging. Lebih suka eh, ke sana sini daripada kita menekuni apa yang seharusnya membangun iman kita. Lebih suka menghabiskan hal yang sia-sia daripada yang untuk belajar dan sebagainya. Ada keinginan daging, ada keinginan mata. Apa keinginan mata? Yaitu ketika kita menggunakan mata kita sembarangan. Mulai gaya hidup belanja online, suka lihat media sosial, tapi menunda pekerjaan, diminta bersihkan rumah, tidak mau. Maunya apa? Masih suka main game, masih suka lihat media sosialnya. Itu yang mata. Atau suka lihat sana sini, lihat cowok, lihat cewek yang baik, yang menarik. Nah, ini adalah keinginan mata. Hati-hati, karena ini adalah mengasihi dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan yang terakhir adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu apa? Orang yang suka mengejar jabatan, mengejar kedudukan dan posisi, tapi meninggalkan Tuhan. Belakang ini ada banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena jabatan, posisi, dan popularitas. Hati-hati, jadi dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang membawa kita pada dosa. Ketika hati kita fokus pada sesuatu di luar kebenaran firman Tuhan, kita sedang mencintai dunia. Mari perhatikan apa yang menjadi perhatian kita. Apakah ada manusia yang paling baik, tampan, dan cantik, sehingga kita akhirnya lebih suka uh, bergaul dengan mereka. Raja Salomo, dia meninggalkan Tuhan karena apa? Menikah dengan perempuan Mesir, anak Fir'aun. Dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Padahal dia adalah anak dari Raja Daud yang begitu terkenal, begitu fenomenal. Kadang-kadang karena tertarik dengan seorang yang cantik, kalau laki-laki, atau bagi perempuan tertarik dengan laki-laki yang kaya, maka dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah bulan Agustus ya, atau bulan Juli, itu ada di Lampung peristiwa namanya pesta perceraian. Pernah dengar nggak, Niko dan Eva? Pernah dengar, Niko? Ada pesta perceraian. Dan ikuti beritanya. Ikuti nggak beritanya? Eh, enggak, Pak. Kalau Nah, selebritis itu enggak terlalu. bukan selebritis, tapi apa, orang biasa. Jadi di Bandar Lampung, kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, ada seseorang itu bulan Juli mengadakan pesta perceraian. Jadi dia menikah, tidak lama dia mengajukan tuntutan cerai pada istrinya. Dan tuntutan cerai itu akhirnya ketika bercerai, diadakan pesta perceraian. Nah, ketika berita itu semakin melebar, awalnya saya biasa saja, saya tidak terlalu perhatian. Ah, ini urusan orang-orang. Ternyata, kalian tahu yang perempuan itu siapa? Perempuan adalah seorang wanita masih cantik, umur 21 tahun. Dia anak Tuhan sebenarnya, Kristen. Dia pernah ikut event di salah satu televisi, namanya Bintang Pantura. Tentu dia eh, memiliki kecantikan yang luar biasa. Sudah cantik, masih muda, anak Tuhan. Kemudian ada orang lain yang melamar, ada seorang yang melamar, ngajak nikah. Seorang laki masih muda, kaya, tapi tidak seiman. Dan akhirnya karena tertarik dengan kekayaan, perempuan ini meninggalkan imannya, iman kekristenan, ikut iman laki-laki itu. Dan kalian tahu, di iman yang sana, iman yang seberang, perempuan itu tidak dihargai. Kalau sudah tidak disukai, tinggal bilang talak, itu sudah dianggap bercerai. Dan mereka menikah bulan Februari, 4 bulan kemudian bercerai. Dan bercerai, perempuan ini dikembalikan ke orang tuanya. Yang laki-laki sudah merasa cerai, bikin pesta perceraian. Tentu membuat perempuan ini malu sekali. Dia sampai Perempuan ini sampai diwawancara di televisi, dia berkata, padahal saya sudah meninggalkan iman saya,
yang sebelumnya. Saya meninggalkan iman saya sebelumnya. Sekarang saya seperti ini. Nah, siapa yang nyuruh dia meninggalkan? Padahal keluarganya tidak setuju. Keluarganya merasa supaya tetap dia pada iman ke Kristen. Tapi karena tertarik pada kegantengan, ketampanan, kekayaan, dia tinggalkan iman ke Kristen. Hati-hati dengan situasi-situasi yang ada. Jangan tertarik pada kecantikan, kebaikan, tapi orang-orang yang di luar iman pada Kristus. Kita akan apa? Kehilangan iman kita pada Tuhan. Hanya karena hal yang sementara. Kalau sudah demikian bagaimana? Ya kasihan, masih muda kita jadi janda. Manusia apa yang menyita perhatian kita? Mungkin manusia yang paling baik, tampan dan cantik. Yang kedua, pekerjaan yang menjanjikan kenaikan gaji dan kemewahan. Di masa-masa mendatang bisa jadi kalian akan menemui bahwa dijanjikan pekerjaan tapi tinggalkan iman. Dijanjikan pekerjaan tapi kamu harus ikut iman yang ini. Jangan, nggak boleh lagi kamu ikut jadi orang Kristen. Dan kebanyakan orang karena dalam situasi kepepet mau meninggalkan iman pada Tuhan. Hati-hati dengan situasi-situasi itu. Ada juga hobi yang menyita waktu. Orang suka menjalankan hobinya, kemudian kehilangan waktu untuk ikut Tuhan. Atau kesibukan yang tidak perlu, main ke sana sini, tapi kehilangan kesempatan untuk bersekutu dengan. Jangan sampai kita memilih berteman dengan orang-orang tertentu, tapi risikonya meninggalkan. Kita memilih pekerjaan tertentu, tapi risikonya meninggalkan iman. Atau kita suka bermain dengan hobi, tapi melupakan waktu untuk berdoa dan menemukan firman Tuhan. Kesibukan yang tidak perlu ada saja yang dikerjakan. Tapi waktu 5 sampai 10 menit untuk Tuhan saja tidak sempat. Jangan sampai kita mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Ini adalah poin mencintai dunia. Hati-hati, jangan terjebak pada situasi-situasi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, meninggalkan aku. Tadi Nelva ya. Iya, tadi siapa terakhir Nelva ya? Iya. Nah, sekarang Niko Nah, minta tolong. Yunus 1 ayat 3. Yunus pasal 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, Yesus diminta oleh Tuhan untuk ke Niniwe, memberitakan pertobatan. Tapi Yunus meninggalkan Tuhan dengan berlayar ke kota Tarsis. Jaraknya 4.000 km dari kota Niniwe. Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Demas pun demikian. Dia meninggalkan Rasul Paulus. Kata meninggalkan seperti seorang tentara yang meninggalkan tugas. Jangan sekalipun kita berpikir meninggalkan Tuhan. Karena risiko yang kita pilih sangat besar. Kita akan menghadapi kehancuran demi kehancuran tanpa terasa. Orang yang tidak berdoa, tidak mau baca firman Tuhan, dan tidak membangun kehidupan imannya. Mungkin awalnya merasa tidak enak, tidak nyaman. Tapi kalau lama-kelamaan dibiarkan, menjadi terbiasa. Ya, bisa jadi rohnya sedang tumpul. Artinya gini, kalau kalian memulai hari tidak baca firman Tuhan, kalian mungkin awalnya gak enak, gak baca firman Tuhan. Tapi kalau diteruskan lama-lama, oh nggak masalah, sudah biasa, nggak ada apa-apa, nggak ada pengaruh. Hati-hati, bisa jadi roh kalian sedang tumpul, sedang mati rasa, tidak lagi merasa butuh Tuhan. Jadi tidak terlalu butuh Tuhan lagi. Tinggal pengaruh, sekalipun tidak berdoa dan baca firman Tuhan, nggak ada masalah. Kalau sudah demikian, kita akan mudah kompromi dengan dosa. Dia akan merasa tidak apa-apa, tidak masalah, dan tidak pengaruh. Miliki kegelisahan karena tidak berdoa dan tidak baca firman Tuhan. Kehidupan kita tidak ditentukan oleh logika atau kemampuan berpikir yang baik, namun ditentukan oleh kebergantungan iman kita pada Tuhan. Contoh orang yang kompromi dengan dunia, artis yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, ternyata meninggalkan Tuhan. Padahal sudah bersaksi di berbagai kegiatan rohani. Ada artis terkenal, artis perempuan, eh,
Kalau nggak salah dia juga dari suku Batak, terkenal sekali tahun-tahun 2000-an sebagai seorang anak Tuhan yang luar biasa. Tapi kemudian karena pernikahan, dia meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan, dia jadi mu'alaf dan sebagainya. Sayang sekali dengan perjalanan iman. Ada juga pejabat yang rela meninggalkan imannya pada Kristus demi mendapatkan posisi terbaik di pemerintahan atau perusahaan. Ada pejabat karena dia iman pada Kristus, ditawari posisi penting. Akhirnya ya dia tinggalkan iman. Ada banyak hal seperti itu. Ada juga anak Tuhan yang bunuh diri karena merasa tidak ada jalan keluar dari masalah. Di Surabaya 2 minggu yang lalu ada seorang mahasiswa yang Kristen juga, dia menerjunkan diri dari kampus Universitas Kristen juga, di kampus terkenal di Surabaya. Dia menerjunkan diri karena tidak ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Masa begini anak Tuhan? Berarti kan kompromi dengan Tuhan. Ada juga yang seorang menikah dengan dua cara karena pacaran beda iman, satu Kristen, satu iman yang lain. Menikah tapi tidak mau meninggalkan imannya, akhirnya menikahnya dengan dua cara. Yang satu diberkati pendeta, setelah pemberkatan, kemudian seorang ustadz memberikan ini mengadakan akad nikah secara iman yang satunya lagi. Masa seperti ini kehidupan iman kita dalam Tuhan? Berarti kan kita kompromi dengan Tuhan. Meskipun yang satu tetap Kristen, tapi tidak bisa. Kalau kalian tahu wakil presiden yang sekarang yang sedang dilantik hari ini kan kebetulan pelantikan wakil presiden dan wakil presiden. Wakil presiden yang sekarang istrinya juga sebenarnya kan seorang anak Tuhan. Tapi karena pacaran atau mau menikah dengan anak presiden, akhirnya dia tinggalkan iman. Dia tinggalkan imannya, keluarganya masih pengikut Kristus. Dia tinggalkan imannya, kemudian menikah dengan anak presiden yang sekarang jadi wakil presiden. Sungguh sangat disayangkan sekali. Hal seperti ini akan kalian temui. Mungkin kalian dengar, kalian hadapi sendiri bisa jadi. Yang bisa saya sarankan adalah jangan pernah meninggalkan Tuhan. Beranikah kita berkata bahwa sekali Tuhan Yesus, selamanya tetap Tuhan Yesus. Oke, itu sharing pembelajaran kita singkat hari ini bahwa Demas meninggalkan dunia, mencintai dunia, meninggalkan Paulus. Demas adalah seorang yang mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Rekan sekerja Paulus. Tapi dia mencintai dunia. Mencintai dunia apa? Dia lebih memilih dunia daripada ikut Tuhan. Dan terakhir, karena mencintai dunia, dia meninggalkan untuk pelayanan. Dia mulai meninggalkan Tuhan dengan berbagai alasan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kondisi setitik pun. Kalau waktunya berdoa, ya berdoa. Waktunya baca firman, ya. Oke, sharing saya untuk pertemuan hari ini. Pernahkah kamu menjalani hari tanpa membaca firman Tuhan? Kelewatan apa yang kalian rasakan? Dalam masa-masa muda saya, ketika saya masih usia sekolah, kalau saya tidak sempat saat teduh, tidak sempat berdoa dan baca firman Tuhan, rasanya gelisah. Bahkan sampai bekerja, kalau saya lupa baca firman Tuhan, bangun kesiangan, terburu-buru, rasanya gelisah. Kepingin marah saja, kepingin marah. Tapi ketika saya akhirnya menyediakan waktu baca firman Tuhan, tenang kembali hati saya. Dan besoknya tidak saya ulangi. Besoknya saya mengawali hari dengan berdoa dan baca firman Tuhan lagi. Kalau menurut Nelva, apakah pernah memulai hari tanpa baca firman Tuhan, tanpa berdoa? Bagaimana yang kamu rasakan? Pernah, Pak. Mm-mm. Gimana? Apa yang kamu rasakan? Biasa atau bagaimana? Oh, yang dirasain sih paling kayak ngerasa hari itu tuh berjalan kayak kurang aja sih, Pak. Ada yang kurang gitu ya. Iya. Ya, gitu kan. Niko, ada pengalaman pribadi kamu menjalani hari tanpa melibatkan Tuhan, tanpa berdoa, tanpa baca firman Tuhan. Apa yang kamu alami dan rasakan? Pernah sih kalau belum nggak doa, nggak pernah doa itu kayak ngerasain takut, terus
menjalani hari itu kayak kurang maksimal, kayak tiba-tiba bisa jadi gak semangat atau kurang fokus gitu, tiba-tiba ngeblank. Ya, benar. Sepertinya nggak berhubungan, sepertinya nggak berkaitan. Tapi ketika kita lupa baca firman Tuhan, lupa memelihara, kadang itu ada saja rasanya nggak enak. Kita berbuat sudah benar, ternyata salah. Kita sudah jadi gampang tersinggung. Oh ternyata ketika diselidiki, saya kok lupa baca firman. Terus kalau menyendiri sebentar, mungkin 5 menit, 10 menit, rasanya ada sesuatu yang baru lagi. Sudah tenang, sudah baik. Ya, miliki kegelisahan itu, pelihara kegelisahan yaitu tidak tenang kalau tidak baca firman. Tapi kalau hal itu diteruskan, dibiasakan, nanti lama-lama jadi terbiasa tanpa baca firman Tuhan pun tidak masalah dan sebagainya, kita jadi mati rasa dan kita bisa kehilangan Tuhan. Sama seperti Simpson yang kehilangan Tuhan tanpa disadari. Oke, puji Tuhan, itu yang menjadi pembelajaran ini. Uh, saya akan berdoa buat kalian. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus berkati kami semua, Niko dan Elva, anak-anakmu, dalam pertumbuhan iman di dalam Engkau. Kiranya di masa muda ini, kami boleh memberi diri kami untuk Tuhan secara serius, memberi hidup kami untuk Tuhan secara maksimal. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di masa muda ini kami menemukan Tuhan, tidak kehilangan Tuhan, dan tidak sia-sia menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Niko dan Nelva dalam studinya, berkati dalam kehidupan kesehariannya, Tuhan pelihara mereka, masa depannya aman, masa depannya terjamin. Berkati orang tuanya, berkati kakak-kakaknya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Niko dan Nelva, sampai jumpa minggu depan. Dan berkati.